Halo, halo. Halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yo, Ada yang komen sih bahwa ada penonton baru, terus baiknya sih menyebutkan nama katanya. Oh, gitu. Karena dia baru nonton kan, kalau yang udah Iya, lama iya, iya. udah kenal Udah gitu. kenal, Oke, iya. aku Bagas. Aku Gusti. Yes. Ini saatnya kami bahas lagi. Ini kita kemarin terakhir apa? Cthulhu. Cthulhu kemarin Yes, ya. Ini kita bahas Child of Dream, Batman dari Kiya Asamiya, Betul. mangaka ya. Mangaka dia. Sebenarnya gitu. Ha. Ini punyamu apa yang di sini? Ini yang di sini, Mas. Oke. Yang di sini ini. Gusti punya juga. Ya. Di kurator juga ada. Nah dulu aku beli ini emang awal-awal sih. Ini 2004 berarti ya. 2004. terbitan MNC-nya. MNC-nya 2004. 2004. Abis ini baru nerbitin Hasya. Habis ini hash kayak. Nggak lama kan? Nggak lama kan? Jaraknya nggak begitu lama. Iya, iya, iya. Kalau versi originalnya 2000. tahun 2000. Tahun 2000. Bikinan mangaka tapi begitu terbit langsung di bawah label bukan di bawah label DC, pasti DC, tapi maksudnya pas langsung bahasa Inggris kan ya? Harusnya. Bahasa Atau dua-duanya? kayaknya sih dulu itu sempat dua versi kayaknya ya, kalau nggak salah aku pernah lihat kan. Jadi ada yang covernya versi bahasa Jepang, ada yang bahasa Inggris gitu. Oke. Child of Dream. Nah, gimana Ti? Ini cukup tebal dan ukurannya ukuran komik Amrik ya? Komik Amrik gitu, gede. Padahal dalamnya Ya mangga, hitam putih. mangga teman-teman. Ya, Bener-bener mangga. Iya, betul. Sebenarnya. Tuh. Bagus sih visualnya juga oke, cuman storytelling secara gambarnya tuh lebih dekat ke komik Amrik sih. Ya, Artinya panel ke panelnya tuh ada patah. Ya, Kan komik benar-benar. Amrik kan begitu. Cuman dia nggak main caption yang sebegitu banyak. mendominasi kayak komik kalau Amrik ya, kan. graphic novel emang khasnya sih captionnya, wah. Sama dialognya bertumpuk gitu. Kalau ini enggak. enggak. Ini enggak. Dia lebih banyak main di balon dialog sih. Yes. Jadi kalimat langsung kayak Ya. mangga sih memang. Kenapa aku beli dulu? Karena aku pikir ini ada hubungannya sama Batman Tim Burton. Oh iya, soalnya Kan mirip banget kitten sama banget lah, Keaton ya, kitten Keaton banget ya, banget kitten nih. banget. Gitu. Oke, gimana Ti? Menurutmu Ti? Ya, ini kalau aku sih pertama kali baca lumayan telat ya Mas ya. Aku tuh Oke. tahun 2011, 12 ya, karena waktu itu SMA. Oke. Aku pertama kali tahu itu pas di SD. Aku pernah baca di satu majalah, apa ya? XY Kids apa ya? Oh ya mungkin. Jadi di situ ada berbagai macam komik Batman dari dalam bentuk media, beberapa media kan, salah satunya adalah ini, dan menurutku ini cukup bisa menghook aku ya, karena kan aku suka cerita Batman yang dark ya, instead of yang campy gitu. Dan visualnya sih emang kesannya grand gitu ya dia ya. Cuman ya entah tintanya MNC apa gimana nih. Oke, cetakannya ya? Gelap banget memang. Betul, Gelap banget. Betul. Jadi kita gak susah gitu harus bacanya. Nah, masalahnya kita nggak ngerti edisi originalnya tuh kayak gimana. Betul. gitu kan. Apakah karena kadang ada beberapa juga sih judul manga yang emang gelap. Emang gelap banyak. Emang ada kayak ini nih. Kita pernah bahas Hellsing Hellsing itu tuh kan emang dark pekat sih. sekali Pekat, gitu. betul. Aku rasa versi originalnya juga nggak terlalu jauh berbeda sih. Iya, gitu. betul. Nah, aku nggak tahu apakah kamu pernah baca atau pernah lihat halaman-halaman karyanya Kiya Asamiya? Maksudnya di luar Batman apakah juga gelap atau apa? Atau kata kamu pernah bilang tadi ada yang berwarna ya? Iya, Ada kalau nggak salah ya Mas ya, kalau nggak salah ingat itu kan Hmm. dia juga ngerjain beberapa proyekan IP Barat ya. Jadi ada Uncanny X-Men, ada Miss Marvel kalau nggak salah, ada juga Star Wars. Itu kalau nggak salah ingat ada beberapa yang dia colored memang, Oke. tetapi ada juga yang mungkin menyesuaikan ya dark gitu ya, kalau misalkan hitam putih. Untungnya gitu sih. untungnya ini Batman ya. Jadi Untungnya Batman. Jadi kalau Cocok lah. kalau kita ngerasa kegelapan tapi ini Batman. Iya, masa mau diterangin seperti apa kan? Gitu. Oke. Benar. Secara cerita aku juga suka karena aku tuh lupa kenapa Child of Dreams. Tapi maksudku ini tuh pada kenyataannya tuh memang lagi-lagi tentang Batman dan Joker. Dalam Ya, tanda petik tapi ya, ya. betul, Dalam tanda petik gitu. Jadi dan ini kan dari Year One ya.
sebenarnya kalau nggak salah ini Sin Year One tuh siapa? David David Mazzucchelli yang gambar gitu. Ini tuh kalau nggak salah mengambil dari itu, Iya, mirip banget dan referensinya mungkin dari situ sih Mas. dan diwujudkan dengan sangat baik oleh Asamiya Sensei. Nah, tapi karena ini tentang Batman dan Joker dalam tanda petik, kenapa aku bilang tanda petik? Nanti spoiler kalau Iya, benar. kalau harus dikasih tahu di sini. betul, Nah, betul. Batman dan Joker tuh mau diwujudkan dalam berbagai hal macam-macam pun menurutku tetap menarik. Tetap Iya, menarik. betul. Ada apa namanya? Akan ada selalu banter yang terasa baru lah gitu. Jadi mungkin bisa jadi Jokernya adalah Joker secara wujud Ya. atau Joker secara mentality. Mentalitinya, betul, gitu. betul. Jadi bisa betul. jadi orang lain buat mentality dia mirip-mirip lah antara apa yang dia rasakan about Batman Ya. gitu. Dan nggak cuma itu, di sini juga ada Batman versus Batman kan. Iya, benar. Sebenarnya kan di situ. Dan Ya. menariknya adalah satunya tuh agak-agak robotik. Ya, artificial lah. Iya, artificial kayak gitu. Artificial. Jadi itu asik. Nah, dulu aku awalnya bingung kok dikerjakan sama orang Jepang gitu. Nah, memang settingnya di Di Jepang. Jepang, betul. Sama seperti halnya Tony Wong ngerjain Batman Hong Kong. Hong Kong. Batman Itu Hong Kong. settingnya Itu juga di Hong Kong. di Hong Kong. Nah, Betul, bagusnya adalah tidak melepaskan karakternya Batman itu sendiri. Artinya Ya. bukan hanya ini kan dikerjain oleh kreator dari negara ini. Berarti kita akan membentuk ulang enggak? Ya, Tetap betul. ternyata tetap sama aja. Core karakternya tetap ada si Batman ini tetap ada Oh, gitu. Jadi di sini itu Bruce Wayne yang memang ke mana namanya? Ke Jepang. Ke Jepang. Cuman ya sebagai halnya, maksudnya Bruce Wayne kan di sini juga ada Catwoman yang bukan Catwoman. Iya, Iya kan? itu Ini menarik sih. menarik banget ini ceritanya. Menarik. memang Jadi benar-benar. jadi apa ya? Bagaimana Bruce Wayne itu yang pada saat ada karakter cewek masih terbilang cukup kecil, udah ngelihat Bruce Wayne udah berusia, Ya, udah matang. Tapi pada saat ketemu lagi si ceweknya juga udah usia dewasa dan Bruce Wayne-nya tentu saja secara usia juga udah jauh lebih tua, tapi betul, romansnya terbangun di sini. Iya, ya anu sih apa istilahnya mungkin kalau orang sekarang baca rada disturbing. Iya, iya. Cuman Iya. memang untungnya kalau apa namanya penggambaran itu kayaknya sih nggak terlalu dibikin Betul. apa ya berlanjut. Berlanjut. Gitu. Kalau berlanjut mungkin akan diprotes ya. Betul. Karena kepentingannya adalah bikin si karakter cewek ini ada di posisi ada karakter ikonik yang nantinya juga apa ya, maksudnya kita tahu persis bahwa hubungannya sama Batman seperti apa gitu loh. Jadi kalau nggak didewasakan sebegitu Ya. nggak jadi nih. Kepentingan Gitu. plot lah ya istilahnya, Kepentingan plot plot. sih. Cuman kalau kita berkaca lagi mungkin ya Asamiya Sensei juga berkaca bahwa kayaknya di Amerika Serikat mah usia mah nggak Usia hanya langka. iya kan, kita tahu persis bahwa di Iya, dunia iya, iya, entertainment iya. sana juga Iya. juga gap usianya gap ya. usia juga lumayan gede gitu. Jadi mungkin buat kita yang orang Asia rada kaget ya gitu kan. Cuman untuk orang Amerika mungkin ini nggak terlalu digembor-gemborkan, apalagi ini kan ya namanya seperti Mas Bagas tadi bilang meskipun dia di Jepang tapi istilahnya ini kan komik pesenan ya istilahnya, iya, pesenannya DC gitu. Betul, jadi betul. istilahnya ada banyak hal yang Amerikanismnya tuh nggak di ini gitu. Iya, betul. Kental Jepangnya ya. Kental Jepangnya tapi si karakter Batman dan juga Amerikanismenya Ya. si Bruce Wayne-nya Bruce nggak Wayne-nya. dihilangkan. Artinya Bruce Wayne-nya mah emang ini mah Bruce Wayne yang orang Amerika udah fully established sebagai Batman dan lagi di Jepang, Ya, lagi ngurusin sesuatu mana ya Batmobile-nya tuh rodanya 6. Ya, Nih dia. 6 2 ini kan dia 3 sana 3 Jadi sebenarnya mirip punya Kitten, punya Kitten tapi sih, mirip-mirip. dimodifikasi. Ya. Kayaknya Ki Asamiya Sensei sih seneng Kitten ya. Atau mungkin ini Mas, apa referensi ini kan tahun 2000 ya. Nah, Referensi paling oke sih menurutku masih Kitten masih sih. Kan Kitten belum ya. ada belum ada Begins kan. Begins belum ada. Yang sebegitu down to earth-nya ya. Maksudnya realistik. Betul, dan apa namanya? Forever dan Batman and Robin kan cukup flop. Ya, dan Batmobile-nya Batman Forever kan Yo neon. sorry, Batman and Robin. Iya, itu neon banget sih menurutku. Iya, bener-bener punyanya si siapa?
Adam West kan, Iya. nggak pakai tutup atas. Oh, dan ini Dia. ada murup-murup apa sih? Murup-murup apa lampu-lampu Lampu-lampunya, yang terlalu betul. warna-warni lah. Betul. Itu menurutku mungkin di setting ceritanya Ki Asemnya ini nggak terlalu apa ya, masuk lah gitu. Ya. Bagus sih. Ini apa namanya? Integrasinya bagus sih, Mas. Ya. Oh, ini mungkin sedikit aja. Aku nggak tahu buku ini komik ini masih bisa dicari atau enggak buat teman-teman. Tapi yang tertarik kalau di Jogja mah datang aja ke Kuratoru, betul. bisa baca langsung ya. Tapi kalau yang mau tertarik beli gitu, sekilas ceritanya adalah jadi ada obat-obatan Obat-obat, ya, betul. yang diedarkan di Jepang, di Gotham, Gotham, sorry. terus kemudian disusuri sama Bruce Wayne, ini nyampainya ke Jepang, ternyata, gitu. Nah, ya. obatnya tuh bisa, ya kalau di blurb belakang ini adalah bisa membuat si yang mengonsumsi penggunanya tuh jadi apapun yang mereka inginkan. Ya, ini drugs ya, memang drugs gitu. Tapi kenapa diciptakan, siapa yang menciptakannya? Nah, itu sebenarnya ada alasan kuat sih, ada Obsesi lah. obsesi, mungkin ada ya, ini bisa juga dibilang. sih apa namanya, regenerasi Betul, kayak gitu betul. tuh ada. Dan memang kenapa obat ini ada karena ada Batman. Ada Batman. Ya lagi-lagi emang Lagi-lagi, gimana Batman selalu menciptakan sesuatu yang buruk ya, sebenarnya. ya, dia diciptakan oleh sesuatu tapi dia sendiri nge-create Iya, banyak hal gitu. gitu. Oke. Betul, Apalagi Ri, dari sini. Kalau secara action sih, kalau secara action sih aku nggak ngelihat. Artinya ada action kayak Batman khas di mana fight-nya masih cukup banyak. Di sini ini detektifnya masih kerasa sih. Ini salah satu komik Batman yang mungkin cukup mengeksplor sisi apa namanya greatest detective-nya dia ya, dan ini mungkin salah satu dari aspek Batman yang banyak di overlook sama beberapa kreator, beberapa autor. Jadi menurutku ini sesuatu yang walaupun ini lawas ya Mas ya. Artinya sudah 26 tahun ya yang lalu originalnya. Tapi ini untuk sebagai sebuah aspek yang fresh di tengah gempuran cerita superhero zaman sekarang yang banyak dar action from start to end gitu. Jadi ini menurutku sih keren, dan kalau misalkan mau beli mungkin ya banyakannya second sih Mas ya. Second, X-Rand gitu-gitu biasanya. Kita perlu memerhatikan kondisi bukunya. Ya, betul. Karena ini aja yang ku beli tahun 2024 aja udah menguning ya biasa lah. Ya menguning biasa sih, bukan menguning yang masih proper untuk dibaca. Masih proper untuk dibaca. Dan aku senengnya adalah ini tuh kita baca manga tapi sebesar ini. Jadi kayaknya kok nggak familiar karena manga kan ukurannya memang lebih kecil. Biasanya dari A5 kan. lah ya. Ya. Betul. Gitu. Dan Itu ini sih kiri ke kanan sih. Iya betul. Oh ya, khas Amerika kan? Khas Amerika benar. Maksudnya internasional lah. Internasional print apa binding. Betul. Gitu. Menarik apa ya? Recommended sih. Recommended kalau buat aku, apalagi buat fans Batman ya. Iya. Ini salah satu yang harus dimiliki. Aku lebih bisa merekomendasikan ini daripada Batman Hong Kong. Meskipun actionnya lebih kuat di sana, tapi kan karakter apa Dragon Batman Hong Kong. Lupa itu yang itu ya, pakai zirah emas itu ya dia topeng itu. Itunya kan juga cukup kuat gitu, sehingga keberadaan Batman-nya tuh hanya dalam tanda petik kayak companionnya dia. Ya, malah jadi cerita dia, instead of cerita Batman. Betul. Kalau ini bener-bener Batman. Bener-bener Batman kalau ini. Visualnya Jepang betul, gitu aja. Cuman visual beda aja sih. Yes. Itu aja sih teman-teman dari aku. Ada lagi? Ya kalau misalkan apa namanya baca komik ini memang harus menyampingkan bayangan Batman yang full action seperti yang aku bilang tadi. Ini detektif banget, dan apa namanya ini mungkin bisa jadi salah satu entry point ya buat teman-teman yang pengen baca Batman di lain media kan. Betul. Ini salah satu dedengkotnya Batman manga setelah Jiro Kuwata. Yang apa namanya, Jiro Kuwata itu dia bikin Batman-nya desainnya kayak Batman Adam West. Nanti kalau misalkan udah baca ini mungkin bisa juga baca manga Batman-nya kayak Justice Buster. Itu salah satu. Aku juga belum lanjut sih. Itu apa namanya, media manga yang paling baru lah untuk Batman. Cuman kreatornya si siapa? Yang bikin Ultraman. Yang bikin Ultraman bener-bener lupa aku siapa. Itu ya pokoknya. Dua orang. Nah, ini entry point gitu. Oke, teman-teman, itu aja obrolan kita tentang Batman Child of Dream.
Yang tertarik silahkan aja cari di medsos, masih ada nggak, di marketplace masih ada nggak. Terus kemudian yang di Jogja penasaran langsung aja ke Kuratoru, Betul. baca di Kuratoru. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.